Maikubu. So, teman-teman Sobat Pinus, kali ini akan kami ajak ke Maikubu. Ini ada di daerah yang tidak bisa diakses oleh mobil begitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bambu ya. Kerajinan bambu itu adalah seni mengolah bambu gitu ya, menjadi berbagai produk unik dan fungsional. Dengan kreativitas tinggi, para pengrajin itu bisa memanfaatkan kekuatan, kelenturan, dan keindahan alami bambu untuk menciptakan beragam barang seperti keranjang, anyaman dinding, furniture, bambu, hiasan dinding, dan juga aksesoris rumah lainnya. So, waktu itu sore-sore saya diajak Beli Guntur untuk datang ke lokasi ini teman-teman, ke namanya Maikubu. Ini adalah salah satu rekanan Pinus. Dan waktu itu di lokasi sana tuh ada sebuah menara gitu ya, yang didominasi oleh bambu sebagai bahan bangunannya. Ini dari sini tuh kita bisa melihat landscape yang wow gitu ya. Ya seperti ini. Terus waktu turun saya harus pelan-pelan karena ya lutut menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai kepleset, malu-maluin ya kan. Oke, proses pembuatan kerajinan ini melibatkan teknik anyaman, pemotongan, dan penyatuan bambu dengan tangan atau alat yang sederhana. Hasilnya tidak hanya estetis, tapi juga ramah lingkungan karena bambu merupakan bahan alam yang cepat tumbuh dan dapat diperbaharui dengan mudah. Kerajinan bambu ini juga mencerminkan kebudayaan dan warisan lokal dalam seni dan keterampilan tangan. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol dengan bapak ini dan yuk kita dengerin obrolan kami yuk. Pertama kali belajar nganyam sejak kapan, Pak? Sejak kelas 4 SD. 4 SD. Ya. Itu memang apa namanya? Warga sini. Ya, warga asli, warga desa Tigoase. Iya. Ya, memang turun-temurun dari nenek moyang pengrajin bambu untuk di desa sini. Berarti rata-rata Ya. anak laki-laki SD sudah mulai belajar nganyam. Iya. Perempuan nganyamnya bakul ini. Oh, iya. Kalau perempuan, kalau Iya. laki kayak gini. Iya, siap. Ya, silakan lanjut, Pak. Oke, ini saya kutip dari ppid.bulelengkap.go.id. Jadi PPID itu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, ini milik dari Kabupaten Buleleng. Jadi Buleleng itu merupakan salah satu kabupaten di Bali yang mempunyai beragam tradisi, kebudayaan, dan UMKM. Dikenal dengan Negara Gunung. Kabupaten Buleleng itu memiliki wilayah perbukitan dan lautan yang luas. Salah satunya masih menjaga keasrian alamnya, yaitu Desa Tigawase ini, teman-teman. Jadi karena desa ini merupakan salah satu desa Baliage yang terletak di Kecamatan Banjar. Sepanjang desa ini terdapat pohon-pohon bambu, cengkeh, durian, manggis, dan lain-lainnya. Dan ini masih sangat dijaga keasriannya. So, berdasar dengan itu, masyarakat desa itu memanfaatkan pohon bambu yang ada. Masyarakat desa Tigawase dari dulu hingga sekarang sebagian besar bergelut sebagai pengrajin kerajinan bambu. Yang ini juga biasanya ukuran berapa meter, Pak? 3x3 sama 3x4. Kesulitannya apa tuh? Kan ukuran besar. Oh iya, ukuran besar lewat dari 3x4 udah mulai kesulitan. Apa biasanya kesulitannya? Kesulitannya di nganyam. Oh, berarti bukan bahannya. Bukan nganyam. Nganyamnya lebih sulit. Ya, Kenapa begitu? karena panjang. Makin Panjang panjang sama makin lebar. sulit. Ya, Berarti maksimum 3x3 ya? ya 3x4. Oh, 3x4. Ya, 3x4. Nah, kebayang nggak teman-teman? Ini 3x4 meter mereka menganyam. Dan 3x4 meter itu kan setara dengan apa ya, luasan sebuah kamar gitu kali ya. Dan masyarakat Tigawase ini terkenal dengan anyamannya yang rapi gitu ya.
dan pasti ini memerlukan ketekunan dan ketelatenan. Waktu itu sempat ngobrol dengan seorang pemuda yang penggerak Maikubu. Saya Guntur Juniarta dari Maikubu Tigawasa. Jadi pertama itu pengenalan tentang bambu, karena di desa Tigawasa ini terkenal dengan bambunya. Jadi pertama kami ajak keliling kebun bambu. Setelah itu berkunjung ke rumah warga dan melihat bagaimana pentingnya bambu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kepercayaan di sini juga. Kemudian ada gimana sih proses pemilihan bambu yang biasa digunakan untuk menganyam masyarakat di sini. Setelah itu baru melihat proses nganyam dari awal. Yang selama ini yang udah berjalan itu mereka hanya sekedar merasakan gitu, karena kalau memang ingin benar-benar untuk tujuannya untuk bisa gitu, nggak cukup cuma sehari gitu. Tapi kalau emang mau belajar dari nol dan tujuannya untuk bisa, itu bisa dilakukan. Jadi Maikubu lahir sebagai upaya pelestarian budaya di desa Tigawasa, khususnya tentang budaya menganyam. Teman-teman yang akan berkunjung, teman-teman yang berkunjung ke sini bisa merasakan dan melihat Bali dari sisi yang berbeda, karena desa Tigawasa ini adalah salah satu desa tua. Di sini kita bisa belajar menggali ilmu pengetahuan yang dari apa yang dilakukan masyarakat dalam keseharian. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat dan belajar bagaimana proses menganyam bambu dan pentingnya bambu dalam sisi upacara, untuk proses upacara, kemudian dari untuk konservasi. Saat itu juga sempat ngobrol dengan sang ibu. Mari kita dengerin obrolannya. Jadi belajar nganyam mulai kapan itu? Dari kecil, dari kelas 4 SD. Oh, oke. Apakah anak-anak kecil seusia ibu emang rata-rata SD itu udah mulai belajar nganyam atau enggak semuanya? Hampir semuanya sih, tapi khususnya yang perempuan. Waktu awal-awal tuh hal paling sulit apa Bu untuk pelajaran menganyam? Kita melalui proses sih, karena kita dari kecil yang kita belajarnya yang paling gampang dulu, seperti ngesit. Bikin apa, dompet, tas atau langsung? Enggak, bikin sokasi, tapi kalau bikin satu sokasi itu kan ada tahapannya, dari pencarian, dari ngerik, dari nyebit. Kita nyari yang paling gampang dulu, nyebit lah paling gampang, terus ada tahapan-tahapannya lagi. Kalau kita sudah bisa yang tahapan pertama, kita langsung yang yang agak gini lagi ke kayak naik level gitu? Iya, iya. Apa tadi yang paling gampang? Nyebit? Ngesit. Ngesit itu ngapain Bu? Memilah bambu. Kan dia kan gini, bambu itu satu, kita biar ada kayak gini, kita nyebit biar kecil-kecil lah. Berarti rata-rata penduduk desa sini memang menganyam ya? Iya, menganyam. Kelebihannya apa Bu dengan daerah lain, anyaman lain? Kalau kita di sini sih Tigawasa anyamannya lebih rapet. Karakter ininya ya? Iya. Kalau motif-motif gitu? Motif, kita juga bisa bikin motif, banyak motif yang kita bisa bikin. Hal yang paling Ibu sukai dari kegiatan menganyam Bu, apa Bu? Khusus menganyam ya, di prosesnya itu. Di proses menganyamnya yang paling finishing paling suka, karena mau hampir dijual kan lebih suka lagi. Nah, ini di pikiran udah kayak wah, sebentar lagi laku nih. Iya.
karena prosesnya kan panjang. Oh iya, ada berapa proses Ibu ya? Dari tahap pencarian, terus proses motong lagi, terus proses ngerik, milah, nganyam. Dari berbagai macam anyaman yang paling sulit apa Bu? Paling sulit apa Bikin ya? tas atau bikin dompet atau bikin bokor? Bokor sih paling sulit. Apa Karena kita kalau keben kita bisa proses sendiri, kalau bokor kita nyari lagi tukang sebeh biar bisa untuk gininya finishingnya itu harus nyari tukang sebeh lagi. Oh beda ya Bu? Beda, Bedanya di apanya Bu? nyebeh. Nyepul tuh apa tuh? Apa namanya? Biar ngebentuk biar jadi bokor tuh biar jadi bulat gitu. Kayak dibingkai lah. Kayak bingkai. Jenis anyaman Ibu yang paling laku biasanya apa? Sokasi. Sokasi Bu kayak apa ya? Contohnya? Ini dah sokasi tempat sajen, tempat Banten. Kalau pemasaran Ibu paling jauh orang mana yang beli? Jauh sih kita masih ada kendala sih, khususnya pengrajin sini kita jualnya masih di sini, tapi yang ngambil orang luar dibawa ke Denpasar, ke Gianyar. Cuman ini satu buah itu butuh berapa hari Bu? Kalau untuk Apa namanya nih? ini sokasi. Sokasi ya. Kalau bikinnya satu hari aja jadi. Udah selesai. Tapi kita kan nggak bikin satu karena proses pencarian nyari bambu tuh kan makan waktunya. Kalau nyari satu kan lama karena jarak kita nyari kebunnya kan jauh, makanya kita nyari bambu tuh sekalian. Jadi bambu yang bagus, yang kurang bagus itu gimana? Kita nyari bambu yang umurnya 1 tahun lah untuk ini, untuk sokasinya. Kalau yang sudah tua itu cepat patah. Kami siap menerima kedatangan teman-teman untuk berkunjung ke Maikubu dan dapatkan pengalaman yang berbeda dan melihat Bali dari sisi yang berbeda. Iya, itulah Maikubu dengan preservasi budaya yang nyata dalam keterampilan menganyam bambu sebagai identitas budayanya. Dan salam budaya, terus yuk cus bareng Pinus.